Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktasyami, NPM 22411144 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan kompensasi. 1. Apa yang dimaksud dengan keadilan kompensasi? Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Keadilan kompensasi berkaitan dengan input atau pengorbanan dan output atau penghasilan. Sebuah perusahaan semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Kedua, fungsi sistem kompensasi. Ada motivasi kerja. Kompensasi yang adil dan sesuai dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target dan kinerja yang lebih baik. Tarik bakat baru. Penawaran kompensasi yang kompetitif dapat menjadi daya tarik bagi bakat baru yang ingin bergabung dengan organisasi. Pertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik dapat membantu organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berpengalaman dan berkualitas. Promosi dan pengembangan karir. Kompensasi yang adil juga dapat menjadi faktor penentu dalam proses promosi dan pengembangan karir karyawan. Ketiga, jenis-jenis model kompensasi. Ada gaji tetap. Model kompensasi yang paling umum di mana karyawan menerima gaji tetap setiap periode penggajian. Tunjangan dan insentif. Tambahan finansial yang diberikan di luar gaji tetap seperti tunjangan pendidikan, kesehatan, atau insentif kinerja. Paket kompensasi total. Model yang menggabungkan gaji tetap, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya menjadi paket kompensasi yang komprehensif. Keempat, struktur sistem kompensasi. Job evaluation, penelitian terhadap setiap posisi pekerjaan dan pengelompokan berdasarkan skala dan tingkat kepentingan. Pay grade, penetapan tingkatan dan rentan gaji berdasarkan peringkat pekerjaan dan kriteria lain yang relevan. Performa dan kinerja individu dan kontribusi terhadap organisasi menjadi faktor dalam menentukan besaran kompensasi. Pengembangan karir, pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja bisa mempengaruhi peningkatan gaji dan pengembangan karir karyawan. Kelima, hubungan struktur dan keadilan kompensasi. Keadilan internal, pembandingan keadilan berdasarkan tingkat kompensasi antara karyawan di dalam organisasi. Keadilan eksternal, pembandingan keadilan berdasarkan tingkat kompensasi dengan organisasi sejenis di industri yang sama. Keadilan proses, ketertiban dan transparansi dalam sistem pengambilan keputusan terkait kompensasi. 6. Pentingnya memahami keadilan kompensasi. Tingkat kepuasan karyawan, tingkat motivasi, tingkat produktivitas karyawan. Memastikan keseleraan antara struktur dan keadilan kompensasi dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan serta produktivitas dalam organisasi. Ketujuh, tips membangun sistem kompensasi yang adil. Gaji lingkungan industri. Melakukan riset tentang industri dan tren kompensasi saat ini untuk menentukan tingkat yang adil. Melibatkan karyawan dalam pembuatan kebijakan kompensasi dan mendengarkan masukan mereka tentang keadilan kompensasi. Pastikan transparansi, mengomunikasikan struktur kompensasi dan kriteria penentuan gaji secara jelas dan transparan kepada semua karyawan.
Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.